Selamat datang di video materi untuk mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang topik prototyping. Selamat menyimak. Seperti biasa, ada beberapa subtopik yang dibahas dalam kesempatan kali ini. Pertama, kita awali dengan pembahasan tentang pengenalan prototyping. Lalu kedua adalah tentang low, medium, dan high fidelity prototype. Dan terakhir, kita bahas pertimbangan apa saja dalam memilih prototipe yang tepat. Mari kita bahas satu persatu. Apa itu prototype? Ada lebih dari satu pakar yang sudah mendefinisikan prototype. Salah satunya adalah menurut Godelf dan Seiden. Menurut mereka, prototype adalah sebuah approximation dari suatu pengalaman yang dapat mensimulasikan seperti apa penggunaan suatu produk atau layanan yang kita amati. Jika kesulitan memahaminya, definisi yang lebih sederhana dari prototype adalah sebuah desain awal untuk antarmuka atau aplikasi yang sederhana, istilahnya lightweight. Prototype ini ditujukan untuk mengeksplorasi konsep dan memperoleh feedback dari pengguna. Mari kita lihat definisi prototype dari etimologinya. Prototype berasal dari bahasa Yunani, yaitu prototipos. Kata ini merupakan gabungan dari dua kata, yaitu protos dan typos. Protos artinya adalah pertama, sedangkan typos adalah pola atau kesan. Digabungkan keduanya menjadi pola atau kesan pertama. Dan dalam konteks desain interaksi dapat diartikan sebagai rancangan awal aplikasi. Kurang lebih definisi yang diberikan para pakar masih selaras dengan pengertian etimologi ini. Prototyping memiliki posisi penting dalam siklus desain interaksi. Perhatikan gambar. Letak prototype adalah pada saat melakukan eksperimen. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan feedback dari pengguna atau stakeholders. Prototype efektif untuk memberikan gambaran tentang seperti apa produk final nantinya. Dengan prototype, kita bisa mendapatkan feedback lebih awal untuk aplikasi yang sedang dikembangkan. Seperti yang kita ketahui, siklus desain interaksi bersifat iteratif. Jadi, pada feedback terhadap prototype ini, pada akhirnya akan memudahkan kita dalam membuat aplikasi yang memang benar-benar dibutuhkan oleh pengguna. Dari gambar tadi, kurang lebih kita sudah mendapatkan gambaran tentang manfaat prototype. Ada beberapa nilai manfaat yang dimiliki oleh prototype. Sekurang-kurangnya ada dua. Pertama, prototype dapat digunakan untuk mengeksplorasi ide desain yang efektif oleh tim pengembang. Dan di samping itu, prototype dapat menjadi alat untuk memodelkan aplikasi dalam rangka mengevaluasi desain alternatif sejak awal. Tentu ada banyak manfaat lain yang dimiliki oleh prototype, tapi sekurang-kurangnya dua yang tadi itu termasuk di dalamnya. Secara umum, kita bisa membedakan prototype menjadi tiga jenis. Jenis yang pertama adalah low fidelity prototype. Lalu jenis yang kedua adalah medium fidelity prototype. Dan yang terakhir adalah high fidelity prototype. Secara berurutan dapat kita lihat bahwa semakin tinggi fidelity-nya, maka semakin mendekati aplikasi final yang diharapkan. Sebagai catatan, kita tidak diharuskan untuk membuat ketiganya. Terkadang membuat salah satu jenis prototype sudah cukup untuk menggambarkan aplikasi finalnya. Permasalahan selanjutnya adalah bagaimana memilih tingkat fidelity dari prototype yang akan dibuat. Perhatikan gambar berikut. Di sisi kiri adalah low fidelity prototype, dan di sebelah kanannya adalah high fidelity prototype. Ada tiga komponen yang bisa kita jadikan pertimbangan, yaitu visual, fungsional, dan juga konten. Dari sisi visual, low fidelity prototype masih berbentuk sketsa, sedangkan pada high fidelity, bentuknya sudah menarik secara visual. Begitu pula dari sisi fungsional, yang pada low fidelity prototype bentuknya masih statis, pengunjung tidak bisa melakukan banyak hal hanya sekedar melihat saja. Hal tersebut berbeda dengan high fidelity yang sudah cukup interaktif. Pengguna sudah bisa mencoba fungsi-fungsi yang sederhana, atau setidaknya prototipenya sudah clickable atau dapat diklik. Dari sisi konten, low fidelity prototype biasanya hanya menyajikan konten yang dummy atau bahkan tidak ada maknanya. Hanya sekedar menunjukkan bahwa ada konten yang bisa diisi pada suatu bagian aplikasi tertentu. Pada high fidelity prototype, konten yang disajikan biasanya sudah merupakan materi asli atau yang akan digunakan pada aplikasi finalnya. Mari kita bahas setiap jenis dari prototype satu persatu
dimulai dari low fidelity prototype. Low fidelity prototype menggunakan media sederhana seperti kertas, cardboard, dan lain sebagainya. Sifatnya memang mudah dibuat, murah, dan juga mudah untuk diubah. Dan low fidelity ini umumnya bersifat statis, tidak terlalu mendetail tampilannya dan juga kontennya. Contoh low fidelity prototype yang umum bisa berbentuk sketsa layar, urutan task atau tugas, post-it notes, dan juga storyboards. Perhatikan proses membuat low fidelity prototype seperti yang terlihat pada gambar. Low fidelity prototype yang berbentuk storyboard bisa dibuat dalam 4 langkah. Langkah pertama adalah membuat outline storyboard dalam bentuk frame per frame. Selanjutnya adalah membuat alur cerita atau storyline. Dan kita coba petakan idenya pada frame-frame yang telah dibuat. Lalu langkah ketiga, kita mulai membuat sketsa awal. Dari sana, lalu kita lanjutkan sketsa sesuai dengan storyline yang dibuat pada langkah sebelumnya. Jika sudah, maka langkah terakhirnya adalah menambahkan penekanan-penekanan pada suatu aksi atau event yang terjadi di dalam storyline. Itulah kurang lebih proses membuat low fidelity prototype. Terkadang prosesnya bisa bersifat iteratif apabila itu memang diperlukan. Selain dalam bentuk storyboard, low fidelity prototype juga bisa dibuat dalam bentuk sketsa pada kertas. Perhatikan gambar. Seperti ini kurang lebih bentuk low fidelity prototype. Isinya berupa coretan pensil di atas kertas. Tentu pengguna belum bisa berinteraksi, baru sebatas melihatnya saja. Namun kurang lebih sudah menggambarkan ide utama dari aplikasi yang akan dikembangkan. Selanjutnya adalah medium fidelity prototype. Medium fidelity prototype merupakan jembatan dari low menuju high fidelity prototype. Jenis ini masih belum bersifat interaktif atau masih mirip dengan low fidelity, namun secara visual sudah lebih rinci. Perhatikan gambar, ini adalah contoh tampilan dari medium fidelity prototype. Medium fidelity prototype dibuat berdasarkan storyboard dan juga user stories. Dan sebagai catatan, storyboard itu sendiri merupakan bentuk dari low fidelity prototype. Medium fidelity prototype memiliki beberapa keunggulan. Itu juga yang menjadikannya menjadi pilihan untuk dibuat oleh pengembang aplikasi. Keunggulan pertama adalah memberikan kesan baik akan length of work atau effort dari pekerjaan yang dilakukan untuk mengembangkan suatu aplikasi. Keuntungan lainnya adalah memberikan gambaran mengenai kendala apa dalam penyelesaian suatu tugas atau task. Medium fidelity prototype tidak rumit untuk dibuat, namun sudah cukup baik untuk menggambarkan antarmuka aplikasinya. Ini menguntungkan karena permasalahan pada antarmuka bisa kita ketahui lebih awal, jauh sebelum kita mulai mengembangkan programnya. Satu keuntungan lainnya adalah assessment findability untuk elemen-elemen utama, atau bisa juga digunakan untuk memastikan elemen yang penting dari aplikasi dapat ditemukan dengan mudah oleh penggunanya. Keuntungan selanjutnya adalah dapat digunakan untuk membuat versi yang clickable dari aset yang sudah dimiliki oleh tim pengembang. Di samping itu, berguna juga untuk menilai hierarki dan juga layout informasi. Dan keunggulan terakhir, medium fidelity prototype dapat digunakan untuk memperoleh feedback tentang taksonomi, navigasi, dan juga arsitektur informasi. Tentu di balik segala keunggulan yang dimilikinya, medium fidelity prototype juga memiliki kekurangan yang perlu diperhatikan. Sekurang-kurangnya ada 2 kekurangan yang dimilikinya. Pertama, orang yang berinteraksi dengan jenis prototype ini tentu sadar betul bahwa ia sedang berinteraksi dengan produk yang belum selesai. Seperti yang sudah disinggung tadi, jenis prototype ini bukanlah produk yang interaktif. Pengguna hanya bisa melihat saja, atau kalaupun bisa dicoba, secara fungsionalitasnya masih sangat terbatas. Lalu kekurangan yang kedua adalah perhatian berlebihan yang cenderung diarahkan pada labeling dan juga salinan konten. Padahal kita tahu bahwa konten dan label-label yang ada pada medium fidelity prototype ini bukan menjadi prioritasnya. Tentu mungkin masih ada kelemahan-kelemahan lain dari medium fidelity prototype, namun 2 yang disebutkan tadi sudah cukup untuk mewakilinya. Kita lanjutkan pada high fidelity prototype. Ini merupakan jenis prototype yang paling mendekati aplikasi yang sesungguhnya. Prototype jenis ini menggunakan material yang akan digunakan pada produk finalnya. Dan seperti yang dikatakan tadi,
Prototipe ini sudah menyerupai sistem atau produk finalnya. Berbeda dengan low dan medium fidelity prototype yang bisa saja dibuat tanpa bantuan tools yang canggih, high fidelity prototype dapat dibuat dengan mengintegrasikan software dan hardware tertentu. Tentu software dan hardware di sini jauh lebih kompleks dari dua jenis prototype lainnya. Yang menarik dari high fidelity prototype adalah pengguna dapat mengira mereka berinteraksi dengan sistem sesungguhnya. Pada titik tertentu, mereka tidak tahu bedanya prototipe jenis ini dengan aplikasi yang sudah jadi. Mari kita lihat perbandingan antara low fidelity prototype dengan high fidelity prototype dilihat dari keuntungan dan juga kelemahannya. Perhatikan tabel berikut. Low fidelity prototype memiliki keuntungan seperti biaya pembuatannya yang rendah, dapat mengevaluasi berbagai konsep desain, berguna sebagai media komunikasi pada tahap awal, lalu bisa mengatasi permasalahan screen layout yang terbatas, dan juga berguna untuk mengidentifikasi kebutuhan pasar. Namun di sisi lain, low fidelity prototype juga memiliki kelemahan, seperti terbatas dalam error checking. Spesifikasi tidak cukup rinci untuk dibuat programnya. Kelemahan lainnya adalah facilitator driven, bukan user driven. Lalu tidak bisa juga untuk usability testing. Dan low fidelity prototype sangat terbatas pada skema navigasinya. Sementara itu, high fidelity prototype memiliki keuntungan uniknya sendiri, yaitu pertama, fungsionalitas yang dapat digambarkan dengan lengkap. Lalu ini juga bersifat interaktif dan juga bersifat user driven. Keuntungan selanjutnya adalah menggambarkan dengan jelas skema navigasi, dan ini dapat digunakan untuk eksplorasi dan juga tes atau pengujian. Dari sini juga terlihat dan terasa seperti produk yang sudah final atau yang sudah selesai. Dan keuntungan lainnya dapat digunakan sebagai alat untuk marketing. Keunggulan-keunggulan ini tidak dimiliki oleh low fidelity prototype. Namun, high fidelity prototype juga bukanlah jenis yang sempurna. Ada beberapa kelemahan yang dimilikinya, seperti lebih mahal untuk dibuat, membutuhkan waktu yang lama untuk dibuat, dan tidak efektif untuk mengumpulkan requirements. Lantas, bagaimana cara memilih prototipe yang tepat? Sebetulnya seringkali justru ini bukanlah pilihan, karena ketiganya sangat mungkin untuk dilakukan dalam satu buah proyek perangkat lunak. Bahkan, 3 jenis prototipe tersebut dapat dianggap sebagai proses untuk menghasilkan produk yang final. Namun jika harus memilih salah satunya, paling tidak kita perlu mempertimbangkan hal-hal berikut. Beberapa di antaranya adalah biaya pembuatannya atau dengan kata lain budget yang dimiliki. Jika sedikit, tentu membuat high fidelity prototype bukanlah suatu ide yang bagus. Lalu kita lihat juga apakah tujuannya adalah untuk mengumpulkan requirements atau usability testing. Jika untuk requirements, low atau medium fidelity prototype akan lebih berguna. Namun keduanya tidak bisa diuji usability-nya seperti high fidelity prototype. Kurang lebih seperti itu cara menentukan ingin membuat prototipe jenis yang mana. Dasar pertimbangannya bisa 14 poin yang ada pada gambar. Sebagai penutup pembahasan, mari kita lihat apa yang sebaiknya dilakukan dan apa yang perlu dihindari ketika kita membuat prototipe. Saat membuat prototipe, yang perlu dilakukan beberapa di antaranya adalah bekerja secara kolaboratif dengan pengguna dan juga IT stakeholders. Lalu sebaiknya juga hindari prototyping creep dengan menentukan ekspektasi untuk proses, termasuk mempengaruhi tujuan, fidelity, cakupan, dan juga durasinya. Istilah prototyping creep ini sebetulnya mengacu pada terlalu banyak menghabiskan sumber daya untuk mengembangkan prototype, yang dampaknya bisa mengubah rancangan atau requirements produk yang ingin dikembangkan. Penting juga bagi kita untuk mengembangkan high fidelity prototype yang interaktif namun dengan waktu yang realistis. Dan jangan lupa untuk memberikan keterangan bahwa ini adalah prototype. Tujuannya adalah agar pengguna yang berinteraksi dengannya tidak memiliki ekspektasi yang berlebih. Lalu apa yang sebaiknya dihindari saat membuat prototype? Pertama adalah jangan membuat prototype dengan fitur yang tidak bisa diimplementasikan. Ini penting. Jika kita tidak ingin membuatnya, maka jangan tunjukkan pada versi prototipenya.
Lalu, jangan juga mengambil setiap masukan dari feedback untuk prototype sebagai requirements baru. Prototype pada dasarnya adalah untuk mengkonfirmasi requirements, bukan untuk menambah-nambah requirements lain. Apalagi jika yang dibuatnya adalah high fidelity prototype. Kemudian, jangan memulai sesi review prototype tanpa panduan memberikan feedback yang jelas. Hati-hati jangan sampai pengguna menganggap prototype adalah produk yang sudah selesai. Hal tersebut dapat membuat feedbacknya menjadi bias. Dan jangan juga menjadi perfeksionis, karena prototype tujuan utamanya adalah memberikan gambaran besar aplikasi yang final. Dan berkaitan dengan hal tersebut, jangan membuat prototype untuk semua hal. Kita perlu bijak dan cerdas dalam memilih fitur mana yang kita jadikan prototype. Dan baiklah, itu adalah hal-hal yang sebaiknya dilakukan dan hal-hal yang perlu dihindari ketika melakukan prototyping. Berikut ini adalah daftar referensi yang digunakan dalam penyusunan video materi ini. Terima kasih karena Anda sudah menyimak materi ini hingga selesai.